Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat database untuk aplikasi pembelian secara tunai. Yang pertama harus ada tabel user, kemudian ada tabel barang, tabel barang. Kemudian pembelian ya, kalau pembelian itu ada tabel supplier, ada tabel pembelian, ada tabel detail beli atau apa ya, detail aja dah gitu, detail. Karena nanti ini konsepnya akan berupa one to many dengan levelnya 3NF. Oke. Nah, yang pertama tabel user ini kita akan coba breakdown. Isinya adalah kode user, nama user, password user, dan status user. Jadi kita tidak perlu memecah bahwa si user ini ada admin, ada operator, ada apa, karena nanti statusnya dipasang aja di sini. Cukup tabelnya satu. Di sini dia bisa berupa admin, bisa berupa owner, bisa berupa staff, bisa berupa kasir, gitu, dan lain-lain. Di sini posisinya. Oke, kemudian yang kedua, tabel barang di sini. Kode barang. Sebenarnya boleh juga kode barang ini nanti pakai barcode, terserah. Nama barang, satuan, harga beli, kemudian kita punya stoknya berapa, gitu. Kalau ada tambahan di sini misalkan warna, jenis, ukuran, apalagi ya, boleh-boleh aja sih, tapi kita segini aja dulu. Supplier di sini, kode supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon, fax, email, nomor rekening, nama bank. Misalkan kalau misalkan kita belinya secara pembayarannya secara transfer, boleh seperti itu. Kemudian di sini kode pembelian, apapun namanya boleh deh, misalkan nomor faktur gitu, tanggal beli, dari mana suppliernya kita beli, kemudian total barang ada berapa item, total harganya berapa, kita bayar berapa, kembaliannya berapa, kemudian user yang mengentrinya siapa. Kadang-kadang di beberapa aplikasi ini tidak dibuat nih, ini tidak dibuat. Kadang-kadang begini. Boleh-boleh aja, tidak masalah sih. Lebih simpel, malah lebih cepat. Apalagi kalau misalkan pembuatan aplikasi ini hanya untuk tugas akhir gitu. Boleh. Oke, kemudian kita lanjutkan satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Di sini ada kode pembelian atau nomor faktur atau nomor nota, apapun namanya. Barang apa yang dibeli. Kemudian ini harga suppliernya kita simpan. Jangan mengambil dari harga beli di sini ntar, jangan. Karena antara harga barang yang sudah kita beli dengan harga yang muncul dari supplier nanti ini bisa berubah-ubah ini. Hari ini harganya 5.000,
2 bulan yang akan datang bisa jadi harganya 5.500. Kemudian jumlah belinya berapa, kemudian total belinya berapa. Nah, hati-hati, di sini kan ada total harga juga nih, ya. Di sini ada total harga. Jadi nanti tidak boleh ada nama field yang sama di dua tabel yang berbeda, di dua tabel atau lebih, tabelnya beda, tapi nama fieldnya sama. Itu nggak boleh. Kecuali field itu adalah field yang menjadi primary key atau menjadi origin key nantinya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup, ya. Desainnya udah cukup. Oke, kita akan coba buat pakai database akses aja lah yang gampang. Kita akan buat pakai database akses. Blank database. Oke, saya bikinnya apa ya? Saya pindahkan dulu deh posisinya. Saya pindahkan dulu, misalkan posisinya di D, di data aplikasi. Ini saya pakai MDB aja deh. Kalau pakai ACCDB itu agak susah bikin ini ya, apa, crystal reportnya nanti. DB pembelian, saya klik OK, kemudian klik create, kemudian saya klik kanan. Di sini kita mulai dengan TBL user. Di sini kode user, nama user, password user, status user. Kode usernya tadi ingat apa namanya? Kode user tadi dijadikan primary key. Kita simpan. Oke, bikin lagi tabel barang. Klik kita bikin lagi tabel barang. Klik kanan. Nah, TBL barang, kode barang, nama barang, apa tadi, maaf, satuan, harga beli, stok. Ini kita bikin jadi teks. Saya tidak mempedulikan panjang ininya dulu nih ya. Panjangnya tidak saya pedulikan dulu. Ini number, ini number. Mohon maaf. Lagi gatal tenggorokannya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembuatan tabel supplier. Jadi yang master-masternya dulu kita buat. TBL supplier, kode supplier, nama supplier. Udah gini aja deh. Alamat, telepon, fax, email, nomor rekening, nama bank. Nah, udah gini aja dulu. Ini teks juga. Kode nama, oke, ini kita simpan lagi. Kemudian kita bikin tabel transaksinya nih. Namanya TBL pembelian. Mulai dari apa ya? Apa nih kita? Nota aja deh atau faktur ya, faktur aja ya. Nomor faktur, tanggal beli, kode supplier, total jumlah barang, total harga, dibayar, kembali, kode user. Nah, ini fakturnya jadi primary key, tanggalnya jelas date, kode supplier jadikan foreign key, total barangnya berapa, number,
total harga berapa number, dibayar berapa number, kembali berapa number, kode usernya jadikan origin key, lalu kita simpan. Terakhir kita akan membuat tabel detail. Kita akan membuat tabel detail, TBL detail. Apa tadi namanya? Faktur, kode barang, apa tadi? Harga supplier, jumlah belinya berapa buah, total apa, lupa tadi namanya. Total apa namanya? Total beli namanya. Total beli. Sini. Wow. Jadi lambat nih. Total beli. Wah, jadi lambat. Setelah selesai kita membuat desain database ini, nanti kita akan langsung membuat relasi. Relasinya bisa saya demokan langsung di Microsoft Access atau dari Crystal Report. Wah, jadi lama nih. Jadi lama. Coba. Nah, ini udah nih. Teks. Nah, tapi ingat nih, di tabel detail ini ya, faktur bukan jadi primary key, bukan, tapi dia jadi foreign key. Kode barang pun jadi foreign key. Nah, di Microsoft Access membuat foreign key itu seperti tadi, seperti itu ya. Nih, iya di indeks tapi dia duplicated. Ini pun ya di indeks tapi dia duplicated. Sama seperti ini. Ya di indeks tapi dia duplicated. Karena kita bisa jadi beli berkali-kali di supplier yang sama. Dan ini pun sama. Transaksi pembelian itu bisa dilakukan oleh user yang sama berkali-kali dengan nomor-nomor faktur yang berbeda. Oke, nah udah selesai. Sekarang kita akan coba membuat relasinya. Kita tutup dulu ini. Saya akan coba membuat relasinya pakai Crystal Report ya. Saya akan coba dulu. Ini akan saya tutup. Kita akan coba membuat relasi dengan Crystal Report. Jadi memang ada teknik tersendiri membuat relasi itu. Using report export, database. Oke, kita cari dulu. Database-nya itu ada di sini nih. Database-nya ada di aplikasi mana? Nah, ini dia. DB pembelian. Ini dia database-nya. Yang harus kita lakukan sebaiknya adalah memilih tabel yang ada foreign key-nya. Ini nih dia. Dari sini dulu deh. Klik. Lalu tabel pembelian, klik. Nah, selebihnya boleh bebas nih. Karena barang tidak punya foreign key, supplier tidak punya foreign key, user tidak punya foreign key. Kok harus tabel yang ada foreign key-nya dulu? Ya, betul. Tujuannya supaya link yang dibuat oleh Crystal Report akan muncul secara otomatis. Sekarang kita klik close di sini. Perhatikan dengan baik. Next, add all, finish. Lihat ya, database, visual linking. Nah, tuh lihat. Jadi Crystal Report ini pinter banget. Ya.
secara otomatis dia langsung membuat link kode barang ke kode barang, faktur ke faktur, kode customer ke kode kode supplier ke kode supplier, kode user ke kode user. Jadi ini sifatnya one to many. Ini tuh one to many. Satu kode barang di tabel barang bisa bisa dibeli berkali-kali di tabel detail. Satu nomor faktur di tabel pembelian bisa berada berkali-kali di tabel detail fakturnya. Satu supplier bisa menjual berkali-kali ke kita gitu, atau kita bisa membeli berkali-kali ke supplier yang sama. Seorang kasir bisa mengentry transaksi pembelian berkali-kali dengan nomor faktur yang berbeda. Nah, ini kalau relasi pakai Krista Report. Oke, nah sekarang bagaimana kalau relasi yang dibuat langsung dari database-nya? Kita lihat bagaimana caranya. Lihat. Kita pilih database tools, kemudian relationships. Kalau di sini mau bebas sih, Anda mau milih tabel mana dulu boleh. Bebas kalau di sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hubung-hubungkan. Coba barang detail. Oke, kita lihat nih ya. Nih lihat. Kode barang ke kode barang. Kode barang ke kode barang. Create. Lihat. One to many. One to many. Satu buah kode barang bisa dijual berkali-kali. Sekarang faktur ke faktur. Create. Oke. Satu buah faktur yang ada di Premier Key bisa dijual bukan dijual ya, didata berkali-kali. Didata berkali-kali. Kemudian one to many. Foreign ke primary. Create. Lihat. Satu supplier bisa menjual barang berkali-kali dengan nomor-nomor faktur yang berbeda, atau dibalik, kita membeli ke supplier ini berkali-kali padahal suppliernya satu. Nah, yang ini jauh nih, gimana caranya? Ini begini aja deh. Ini ya, foreign ke primary. Create. Nah, gitu. Jadi kelihatan one to many. Kenapa dia one? Karena dia primary key, nggak mungkin ada yang sama. One to many. Kenapa one to many? Karena dia primary key, nggak pernah ada yang sama. Itu. One to many. Oke, bisa dipahami? Ini adalah salah satu contoh desain database untuk aplikasi pembelian yang sifatnya tunai. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan ke cara membuat database untuk aplikasi perpustakaan, aplikasi rental VCD, aplikasi akuntansi, aplikasi inventory, aplikasi penggajian, dan lain-lain. Oke, selamat mencoba.